warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namun Sakerti Loke Bali menuju Bali era baru. Halo sahabat rumah belajar, salam rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Ikadet Yogi Periawan sebagai tutor bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan pelajaran atau materi atau pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 10 SMA ataupun SMK sederajat. Untuk mengetahui apa yang akan kita bahas pada video kali ini, mari kita saksikan bersama-sama video ini. Nomor 42 tahun 2015 pun menyatakan bahwa tidak adanya keperluan dan kebutuhan untuk mencabut hak politik bagi terpidana korupsi ketika narapidana tersebut telah secara berani, telah secara jujur dan terbuka mengumumkan dirinya bahwa ia adalah mantan narapidana, dan biarlah Dewan Juri yang terhormat, masyarakat yang pada akhirnya dapat mengukur, dapat menilai dan juga dapat memilih apakah ia pantas untuk menduduki jabatan publik. Tim Pro. Ruslan Saleh dalam tulisannya telah mendudukan bahwa konsep teori pemidanaan modern saat ini bukan hanya teori pemidanaan yang bersifat relatif, namun teori pemidanaan kita saat ini bertujuan untuk memberikan campuran adanya konsep absolut, konsep dan juga konsep relatif. Hal ini yang belum mampu dikawal oleh kawan-kawanku tim pro yang hanya mendengungkan adanya tim kontra, yang hanya mendengungkan adanya pemidanaan yang bersifat relatif. Hal ini juga merupakan pencabutan hak politik, merupakan wujud adanya untuk penjaminan moral konstitusional bagi pejabat publik. Baik, sekian. Waktu habis, silahkan lanjutkan tim Dewan kontra. Juri yang terhormat, moral konstitusional atau kepentingan publik sekalipun masih dapat kami wujudkan tanpa adanya pengurangan atau. Nah, kira-kira dari tayangan video tadi, video tersebut merupakan tayangan video apa kira-kira? Longsor? Bukan. Gempa bumi? Bukan. Tsunami? Apalagi? Kira-kira mungkin debat? Benar? Benar sekali. Pada video kali ini kita akan membahas materi debat. Nah, ada 3 materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, mengenai definisi. Kedua, mengenai kaidah kebahasaan debat. Ketiga, yaitu etika debat. Namun, dalam keseluruhan materi ini, kita akan memfokuskan pembahasannya mengenai cara memberikan tanggapan, kekurangan, atau kelebihan pada pihak-pihak pelaku debat. Baik, langsung saja kita ke materi utama, yaitu mengenai definisi debat. Debat, definisi dari debat adalah kegiatan argumentasi antara dua belah pihak atau lobby, baik itu perorangan ataupun kelompok, yang tujuannya adalah mendiskusikan atau memutuskan suatu masalah atau perbedaan. Sekali lagi, debat adalah suatu kegiatan argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok, yang tujuannya adalah mendiskusikan atau memutuskan suatu masalah dan perbedaan. Selanjutnya, adapun kaidah kebahasaan dari teks debat. Nah, dalam teks debat memiliki 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat kompleks. Kedua yaitu konjungsi atau menggunakan konjungsi. Ketiga yaitu menggunakan kata rujukan. Berikut penjelasannya. Pertama, menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat, biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja, yaitu disebut kalimat kompleks. 2. Menggunakan konjungsi. Pada teks debat pada umumnya, sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. 3. Menggunakan kata rujukan. Pada teks debat, biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan menuju pembahasan utama, yaitu pembahasan materi mengenai cara memberikan tanggapan, kelebihan dan kekurangan pada pihak-pihak pelaku debat. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita harus mengetahui
etika debat. Nah, apa saja etika debat? Ada 4 etika debat yang harus kita ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama pemaparan materi. Berikut ini terdapat beberapa etika teks debat, antara lain sebagai berikut. 1. Bertanya secara serius. Pendebat harus bersungguh-sungguh ketika bertanya kepada lawan debat, dengan membandingkan paparannya dengan data-data yang memang telah dihimpun. Kedua, tidak menyinggung lawan debat. Dalam artian hal ini, pendebat tidak boleh menyinggung lawan debat mengenai kekurangan fisik dalam debat. Kondisi yang diutamakan adalah pertarungan ide gagasan. Selanjutnya, bicara menurut data dan fakta. Untuk bisa mematahkan argumentasi lawan debat, Anda harus mengadu argumentasi dengan data dan fakta. Keempat, patuhi peraturan saat debat. Ketika pendebat melaksanakan debat pada pebisnis, teman sekolah atau lainnya, pendebat harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan debat tersebut. Jika pendebat melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada saat debat, maka pendebat akan didiskualifikasi atau hal lain. Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Apakah sudah mengerti dengan pemaparan saya tadi? Semoga dapat dimengerti. Baik, sekian pemaparan materi debat saya kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bertemu di video-video selanjutnya. Salam rumah belajar.